Perineum lonjong buka. Ya, nah biasanya kalau ada tanda seperti itu ketika kita pede, pasti biasanya pembukaannya lengkap. Ya, jadi ini tanda kala dua. Ketika sudah ada tanda kala dua, berarti kita persiapan untuk bisa menolong bersalinan. Ya, kasihkan dulu ke ibu, ajarkan posisinya yang nyaman seperti apa, ajarkan cara mengendalinya seperti apa, ya. Terus ibu konsen lagi apa yang harus dilakukan ibu. Nanti ibu akan berikan suntikan oksitosin, ibu nanti bayinya ketika lahir akan disimpan di dada ibu, gitu ya. Nanti ibu kalau mengedan ikuti instruksi saya, kalau instruksi saya mengedan, ibu mengedan, kalau stop, ibu stop, gitu ya. Karena kita kan harus mengendalikan apa? Perineum. Ya, oke, setelah itu kita siapkan alat-alat. Tadi kita udah siapkan ya, hatching set kita udah siap ya. Terus selanjutnya partu setnya. Ini partu setnya ya. Kita udah siapkan semuanya, kita harus tetapkan di sini. Selanjutnya ini kasak ya, untuk apa? Untuk cebok ya. Buat cebok dulu. Ini udah dikasih air ya, kasih air, mbak. Terus siapkan juga ini apa? Oksitosin. Jangan lupa ya, oksitosin kita siapkan. Oksitosin, sepetnya berapa cc? 3 cc. Terus siapkan juga asal sudah ya. Betadine itu opsional ya, sedang bisa nanti kalau menjahit biasanya digunakan ya. Kateter juga ya, kalau misalnya nanti dibutuhkan untuk kala 3, kalau misalnya nggak bisa pipis, saya penuh kan perlu dilakukan kateter ya. Oke. Terus siapkan juga ini didokain ya, untuk apa? Untuk Anestesi ya, dan spray ya 5 cc. Nah, lidokainnya harusnya ada, ini ada aquanya ya, ada campurannya ya, karena kita harus 1:1. Oke, nah setelah itu kita siapkan alat APD-nya. Apa saja APD? Kacamata, glasses, Google glasses. Kita bereskan dulu di sini ya. Yang pertama celemek dulu ya. Celemek dulu ya. Celemek, kacamata Google, terus apa lagi? Masker. Yang mudah ya. Celemek, kacamata Google, terus untuk kepala, dan apa lagi? Dan sun ya, masker ya. Masker juga siapkan. Ini adalah untuk APD-nya. Selanjutnya, sekarang persiapan untuk ibunya. Apa saja? Kita inikan dulu untuk apa? Untuk di perut ibu, ya. Di perut ibu itu harusnya ada handuk ya. Ini handuk untuk mengeringkan ya. Berarti harus ada pernel. Pernel itu harus kita siapkan karena kita tidak tahu bayinya mau asfiksia atau tidak. Ketika ada asfiksia kita harus siapkan pernel 3 ya. Jadi pernel 3 untuk asfiksia kita siapkan. Asfiksia itu bayinya yang tidak bisa nafas ya. Biru. Siapkan 3 untuk asfiksia. Ini untuk di atas perut ibu untuk nanti ganti ya 1. Dan ini handuk untuk mengeringkan bayi. Oke. Nah, selanjutnya untuk alas ibu ya. Alas ibu kain 1 ya. Kain 1 alas ibu. Terus untuk bayi, nah baju jangan nggak usah dulu ya. Yang penting apa? Topi. Ya, topi. Terus 1 kain untuk menahan perineum. Popok. Ada ya? Kenapa ini popok ya nanti ya? Buat nahan perineumnya. Perineumnya ini baju ibu. Nah, harusnya disiapkan juga baju ibu dan apa? Celana dalam ibu ya. Celana dalam yang sudah dipasang softtek ya. Nah, kita urutkan mana dulu yang akan kita pakai. Kira apa dulu yang kita pakai kira-kira? Handuk. Yang pertama adalah alas bawah ya. Nanti ini ditaruh di sini, nanti dibalik ya. Kain ibu, terus selanjutnya di perut ibu apa? Oh ya, rak ibu terus dikasih alas ya, kasih alas. Terus untuk di perut bayi ya, ini dulu yang karena nanti kan kita harus ganti ya, nanti harus dilapis 2 ya, pernel terus handuk.
Aduk dulu kan. Nah, setelah ini baru buat nahan perineum. Terus topi. Setelah topi bayi, baju ibu, ya celana ibu, terus baju ibu, satu lagi kain ibu untuk penutup selimut nanti ya. Nah, untuk kainnya ini untuk selimut. Oke. Ini kalau misalnya terjadi resusitasi, terjadi asfiksia, berarti kita simpan di sini aja. Kalau tidak digunakan nanti bisa kita singkirkan ya. Seperti ini balik. Jadi tidak acak-acakan ya. Ini kita simpan tempatnya. Ini alat-alatnya yang ini dibakar. Nah, patetannya supaya tidak buka ibu buka ya. Kita di sini ya. Supaya ini sudah siap. Selanjutnya kita siapkan juga tempat untuk plasenta. Kita siapkan tempat untuk plasenta, ya. Terus kita siapkan juga bengkok ya, bengkok ini tempat untuk plasenta. Terus siapkan juga larutan klorin dan air deh, ya. Jadi setiap kita alat yang sudah digunakan, kita simpan di larutan klorin. Ya, selanjutnya nanti untuk larutan DTP ini itu untuk kita cuci tangan kalau habis darah ke klorin dulu terus ke DTP. Karena khawatirnya kalau dari klorin langsung ke tubuh ibu nanti klorinnya bisa iritasi. Selanjutnya siapkan pakaian kordali rambut dan ibunya ember. Oh ya, saya lupa ya untuk membersihkan ibu ya. Berarti di sini. Dan semua baju ibu ya. Iya, masak. Masalahnya 2 ya, karena untuk yang darah dan untuk yang tidak terkena darah. Ya, ini tempat kotor. Ya, tempat kotor, ini tempat plasenta. Oke, kita simpan di sini. Semuanya. Oke. Video di bawahnya ada 4 ember. Anissa coba baca yang 60 langkahnya. Di situ. Di laptop aja sok, atau di sini aja sok. Di Ira aja di depan. Laptopnya disimpan di sini. Kenapa? Laptop siapa? Di HP aja, ada. Ada di HP. Sok, di Ira disebutin ya. Dia tempe lupa. DTT itu apa sih? Desinfeksi tingkat tinggi. Disinfektan. Desinfeksi tingkat tinggi aja kok. Sama nggak sih sama klorin? Pengganti kalau nggak ada klorin ya pakai air DTT kalau nggak salah. Terus ini kan ada 2. enggak, tadi kata ibu nggak bisa dikeluarin ke DTT. Ya, sudah kita siapkan dulu kita persiapan kita menggunakan APD. Apa saja yang digunakan? Apron. Kita apron dulu. Sebelum cuci tangan ya, kita apron supaya apa? Supaya tidak basah. Kayaknya yang bersih. Setelah itu baru kita lakukan apa? Cuci tangan ya. Tentunya kalau misalnya mau bersalin jangan pakai yang kayak gini ya. Cuci tangannya ya. Itu ya. Sudah tidak menggunakan apa-apa ya. Sihir magnet ini. Oh iya. Sudah bersih, kita gunakan handuk kecil ya. Anggap aja ini handuk kecil ya. Kita pakai handuk kecil seperti ini. Oke, setelah kita cuci tangan, kita pasang apa? Masker. Ya.
Anda pakai masker dulu ya. Masih susah ngomongin. Ya apa? Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai kerudung nggak usah, karena gunanya ini tuh untuk menghalangi apa? Rambut sebetulnya. Jadi kalau udah pakai jilbab, asal jilbabnya nggak ngalangin, tapi jilbabnya ngalangin ya harus pakai ini ya. Dan pakai apa? Tapi boleh juga menggunakan apa? Ya, karena gunanya ini supaya darah tidak nyikat ke alat. Agak pakai ini ya, nah, tidak kelihatan. Jadi udah pakai masker, udah pakai. Nah, setelah itu berarti kita sudah siap dengan APD kita. Oh ya, satu lagi harusnya pakai apa? Ya, enggak sendal, tapi sendalnya yang harus tutup ya. Jadi jangan pakai sendal jepit. Sendalnya harus tutup. Oke, apa Ira? Pertama, mengamati tanda dan gejala mengamati gejala dan tanda dua ya. Oke. Nah, karena kita akan melakukan pemecahan ketuban, kita gunakan simulasi saja ya. Pemecahan ketubannya menggunakan ini. Karena ini mirip ya. Oh, ini loh. Ini ya. Nah, untuk simulasi pemecahan kita. jangan gitu dong. Ke sini Mir, ke sini nih. Aku ya apa di sana? Kasihan banget. Besting. Sebelahnya. Bisa nggak? Bisa ya? Oke, lanjut Ira, baca dulu. Tempat alat yang udah oksitasi. Masukkan fluid dalam bak instrumen, buka ampul oksitosin. Oke, ya setelah kita siap pakai APD, kita gunakan APD. Selanjutnya kita menyiapkan oksitosin. Ya, kita lihat dulu. Ini alat packset sama alat hacking set jangan disatuin ya, karena khawatirnya nanti tidak di hacking kan, nanti kalau disatuin jadi ikut terkontaminasi ya. Jadi lebih sehat saja. Oke, kita masukin apa? Spek 3 cc ya. Oke, lanjut kita patahkan ampul. Pakai ini ya. Tidak luka ya. Pernah luka Nih, kalau matahari itu yang ada ini nih. Iya. Ya, Ada tanda. ada tandanya. Jadi yang ada tanda titiknya itu yang dipatahkan. Ya. Kita simpan dulu di sini. Ini harus dimasukkan ke dalam apa? Spaghetti box ya. Ini adalah spaghetti box. Di sini kita pakai sarung tangan dulu ya. Satu dulu. Cara menggunakan sarung tangan ini kan harus steril ya. Di dalamnya enggak. Jadi kalau misalnya hanya satu, ini diambil ujungnya. Kita yang tangan kita harus nyentuhnya yang dalam, bukan yang luar ya. Satu dulu ya, karena ini udah steril kan? Iya. Udah steril. Satu dulu, kita one hand, masukkan. Beneran kan? Gerakan ini ini isinya 1 cc ya.
Udah ya. Ya, situasi sudah siap masuk ke set box. Memakai satu sarung tangan DTT yang digunakan untuk periksa dalam. Lagi satu. Nah, kalau misalnya ini kan sudah steril yang tangannya, jadi boleh kita pegang dari luar. Oke, selanjutnya Membersihkan vulva dan perineum menggunakan tapas DTT. Bersihkan dari arah depan ke belakang. Jika sarung tangan terkontaminasi kotoran ibu, maka ganti dengan sarung tangan sekitar ibu. 5 ya. Oke, tolong beloknya di ya. Kita bersihkan dulu ya, kita buka dulu ya. Setelah itu kita ambil, kita dari kita dulu, kita ya. Kita lagi kita setelah ya sampai ke selanjutnya kita Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Jika pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban masih utuh, maka lakukan amniotomi. kita sekarang mau melakukan PD ya. PD pertama kali kita PD itu seperti ini ya, kita seperti ini, jangan langsung dua-duanya, kita gini ya, tekan dulu ke bawah, tekan dulu supaya ada ruang masuk yang satunya lagi ya, tekan ke bawah, ini harus ada di undus ya, ini harus ada di tekan dulu, ini buka dulu, ini tekan ke bawah, selanjutnya baru jari yang kedua masuk ya. Nah, setelah masuk baru kita pindah ke pundus, kita masuk tangan kita pelan-pelan. Di sini apa yang kita periksa? Yang pertama adalah kondisi apa? Kondisi porsio. Sudah seraba atau belum? Kalau sudah lengkap? Tidak. Ya, keliling, tangan kita keliling. Ya, pastikan tidak seraba porsio. Nah, setelah itu tidak seraba porsio berarti sudah lengkap. Sudah lengkap berarti kita pastikan selaput ketuban masih ada atau tidak. Nah, biasanya kalau ada ini rasanya seperti ini. Ya, nyoy. Nah, ini selaputnya masih ada. Setelah itu tentukan apa yang di bawah. Kepala atau bokong. Nah, kalau kepala kan keras ya, berarti di sini kepala station berapa? Nah, tadi bandingkan dengan per 5. Tadi berapa per 5? 2 per 5 lah. 4 karena udah mau masuk ya, berarti 1 per 5. 1 per 5. Ya, 1 per 5. Berarti kan udah di station plus 1 atau plus 2 atau host 4 ya, 4 plus 3 plus ya. Kurang 4 kurang tapi 3 lebih. Oke, setelah itu cari ubun-ubun kecil. Jadi ubun-ubun kecil harusnya ada di mana? Di atas. Harus di bawah sifis. Ubun kecil. Sutura sagittalis di mana? Anterior, posterior. Anterior, posterior. Parietal, ini parietal. Ini sutura sagittalis. Ya, ini ubun-ubun kecil ada di sini. Ya, nah terus molase tidak teraba karena masih ketubannya masih utuh. Dia masih utuh, belum bisa meraba molase. Ada bagian lain yang teraba? Tidak. Oke, setelah ini apa? Lakukan amniotomi ya. Oke. Setelah itu kita lakukan amniotomi. Kita ambil setengah kohor. Ini ya, setengah kohor. Ya, kita ambil setengah kohor. Nah, caranya gini ya, supaya tidak bolak-balik. Jadi ketika PD kalau kita mau melakukan amniotomi, kalau bisa tangan kita nggak lepas lagi, ya. Jadi ketika di sini, oh ya pembukaan udah lengkap, ketuban positif. Ini kan udah dekat alat tinggal ambil aja ini. Ya, jadi tangan kita masih di dalam. Sebentar ya. Saya mau dipesain dulu kalau Seperti ini. Nah, untuk melakukan amniotomi, ya, ini lihat ujungnya. Ujungnya ini harus ditempatkan di sini. Ya, jadi jangan gini.
ini ujung kan. Nah, jangan kayak gini. Karena kalau seperti ini dia akan melukai vagina, ya. Jadi harus dipegang di sini, di ujung, dipegang di sini, ya. Jadi harus dilindungi sama jari. Nah, jadi kalau misalnya tangan kita masih di dalam, ini masukkan ke sini dengan cara dibalik, ya. Dibalik, masukkan sampai ujung jari ngejepit ini, ngambil ini. Nah, setelah di dalam, tangan yang satu ke pundus, yang ini dibalik sama tangan kita di dalam. Karena saya gini kan, balik ke sini kan, ya dibalik, ya, nah, dipegang sama ini. Jadi gini, pegangnya, pegang sama ini, ya. Tunggu his kalau misal tidak menonjol. Tapi kalau tidak ada his juga menonjol, kita lakukan langsung amniotoni. Kita lindungi dengan ini. Jadi ini yang menggerakkannya, ya. Kita kaitkan. Oh, ketuban nggak sulit ini ya. Tenang. Keluar ketubannya. Nah, ini tangan kita jangan keluar. Ambil ini, ya, simpan di bengkok. Tangan kita tetap nahan di sini sampai airnya keluar semua. Kita lihat airnya warna, terus apa lagi? Jumlah, keruh, bau, dan bau. Ya, sampai si ketubannya ke habis semuanya, ya. Ini, oke, anggaplah sudah. Ya, kalau sudah dipastikan, ya, ininya sudah habis air ketubannya, kita masih nahan di sini, ya. Nah, setelah itu pastikan lagi pembukaan dan penurunan kepala. Pastikan tidak ada yang menuntuk. Ya, nah, setelah itu, oke, kita lepas. Mendekontaminasi sarung tangan yang dipakai. Ini kan sudah terkontaminasi cairan, ya. Kita celupkan ke air klorin dulu. Ke air klorin, celup, ya, celup seperti ini. Ya, setelah itu celup ke DTT dulu, ya. Oh, ini kan dilepas ya? Oke. Larutan klorin jadi ke DTT langsung dilepas. Ya, langsung dilepas. Langsung dilepas. Nah, setelah itu kita cuci tangan, ya. Kita cuci tangan, kita keringkan. Setelah itu cek DJJ, ya. Iya. Sekarang selalu, ya, setelah pemecahan ketuban kita harus lakukan cek DJJ. Kita cek DJJ. Oke. 1 menit, ya. Dihitung jangan dikalikan, ya. Harus 1 menit. Oke, normal 140. Ya, lanjut. Selanjutnya Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap. Oke. Sekarang beritahu ibu pembukaannya sudah lengkap. Jadi sekarang ibu sudah bisa untuk melakukan proses menerang, ya. Ikuti saya, Bu, ya. Menerang itu ketika ada his. Jadi kalau ibu ada his, ibu tutup mulut ibu, tarik nafas, setelah itu ibu kedengkan ke bawah, ya. Dagu ibu ditekan ke dada, selanjutnya mata ibu melihat ke perut, ya. Kaki ibu diangkat, ya, dan ibu mengedang ke bawah. Dan itu dilakukan kalau ada his. Kalau misalnya ibu sedang his, ibu sesak nafasnya, ibu boleh nafas dulu, selanjutnya ibu lanjutkan lagi untuk mengedang. Dan ibu tidak boleh bersuara, ya. Nah, kita diajarkan, ya, sama ibu seperti itu mengedangnya. Oke, setelah memberitahu, Meminta bantuan dari keluarga untuk menyiapkan posisi ibu. Oke, nah biasanya yang paling enak itu suami di sini, ya. Suami di belakang, ibu bersender ke suami, jadi suaminya bisa bantu ibu untuk ngangkat kaki, ya. Selanjutnya, Melakukan pimpinan meneran saat ibu memiliki dorongan kuat untuk oke. meneran. Nah, sekarang baru ibu pimpin. Kapan kita menggunakan sarung tangan, ya? Nah, kita menggunakan sarung tangan jangan terlalu jauh. Misalnya kepalanya belum terlihat sudah pakai sarung tangan, ya. Nanti kan kita harus megang ini itu, ya, takutnya terkontaminasi. Lihat aja dulu sampai kepalanya keluar, atau sampai kepala membuka pintu. Membuka pintu itu ketika di sini, ketika his tidak masuk lagi, gitu, ya. Jadi kalau misalnya membuka, kalau kepala masih keluar masuk itu, kalau ada his keluar, kalau tidak ada his masuk lagi, itu masih lama. Tapi kalau misalnya ibu tidak ada his tapi kepalanya sudah keluar, sudah tertampak, gitu, ya. Nah, itu berarti sudah membuka pintu, yang sudah proning artinya. Nah, saat itulah kita boleh menggunakan sarung tangan. Oke, sama ini kita siapkan dulu. Apa yang harus kita siapkan? Kain, kan? Ya. Kain dulu di bawah ibu, ya. Nah, cara meletakkannya gini, karena kita tidak pakai sarung tangan, jadi harus ini, ya. Jadi kita tidak terkena
cairan ibu ya. Nah kan di sini begini kayak gini, ada ketuban di sini ya. Oke. Ibu angkat bokongnya, dengan tangan kita tidak ini ya, tidak terkena. Oke. Nah ini juga berguna kalau misalnya seperti ini, kain ini bisa dipakai untuk bukan untuk support perineum ya. Kalau misalnya tidak ada pernel ya, jadi bisa menggunakan ini sebetulnya. Tapi kalau ada pernel, menggunakan pernel silahkan. Oke, setelah itu pasang ini di atas perut ibu. Kita dua ya, karena nanti itu yang anduk untuk mengeringkan. Setelah mengeringkan kan ganti ya, supaya kita tidak ngambil lagi. Pasang anduk. Ini. Oke, selanjutnya setelah itu Membuka kartu set. oke, kartu set sudah kita siapkan ya. Kartu set sudah lengkap, ini semuanya sudah lengkap ya. Kartu set nanti dulu karena belum ya. Oke, lagi bengkok ya. Oke, bengkok kita siapkan lagi. Terus tempat plasenta kita siapkan, kita dekatkan. Ya, terus apa lagi? Memakai kedua handscoon steril pada kedua tangan. Kita mulai menggunakan selanjutnya. Pada saat kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm, lindungi perineum dan tahan kepala bayi tanpa menghalangi kepala bayi untuk keluar. Oke, ini kan sudah membuka pintu ya. Bisa ada yang bantu ibu dorong bayi. Ini kasih kain ya. Ibu tidak menggunakan hidung itu. Ya, kita belum. Sabar. Masukkan. Ya. Ini kepala sudah membuka pintu, kita di perineum ya. Di perineum ini di sini supaya tidak terlalu depresi ya. Oke ibu, ini kepala bayinya sudah sudah terlihat. Ibu boleh mengendar ibu, coba ibu mengendar. Di sini ada kesulitan misalnya yang perlu dilakukan episiotomi ya. Nah kalau misalnya perlu dilakukan episiotomi ya, nah berarti kita harus melakukan dulu anestesi dulu. Berarti kita harusnya tadi menyiapkan dulu apa? Lidocain. Ini ada asisten yang bantuin ya, masukin lidocain di sini. Saya mau demonstrasikan dengan cara episiotomi ya. Ini lidocainnya, ini lidocain. Kitanya udah ada lidocain ya di dalamnya. Kita akan melakukan episiotomi. Nah, episiotomi itu kan ada medialis, ada lateralis. Ya. Medialis itu ke bawah, ada medial ke sini ya. Kita tidak menyarankan yang ke pinggir ya, ke lateralis ya. Nah, jadi kita lakukan dulu anestesi ya. Anestesinya kita mau kemana nih, medialis atau mediolatralis? Mediolatralis. Mediolatralis ya, ke sini ya. Ya. Kita lakukan kita di kulit di sini, di pinggir ya. Tipis ya, jadi harus di kulit ya. Ya, ini di kulit. Dibulir di sini. Nah, selanjutnya sambil memasukkan obat ini sambil ditarik. Sambil memasukkan sambil ditarik. Kenapa? Supaya obatnya menyebar sampai ke atas ya. Oke, sudah selesai dimasukin obatnya. Nah, tunggu sekitar 1-2 menit ya supaya obatnya bekerja. Setelah 1-2 menit, ambil gunting epis ya. Berikan gunting epis ya. Lindungi perineum dengan tangan kita. Gunting epis dimasukkan di antara 2 tangan kita ya, 2 jari kita di sini. Ini kan 2 jari kan, masukkan. Lindungi di sini sampai ke ujung sini. Lakukan pengguntingan hanya 1 kali saja. Langsung digunting ya. Berarti ini kan sudah tidak akan digunakan lagi, boleh disimpan di bengkok ya, atau di larutan klorin. Simpan di larutan klorin ya. Nah, ini di pakai apa? Kasar. Pakai kasar supaya tidak terlalu banyak darah. Setelah itu lanjutkan untuk memimpin mengendar. Ayo.
Kita lanjutkan untuk memimpin Linda. Lindungi episode. Ya. Jadi kita harus selalu seperti ini ya. Ini menekan ke belakang ya, ini menekan ke depan. Sampai lahir kepala ya. Setelah kepala lahir ke sini ya, biarkan kita cek lilitan dulu. Ada nggak lilitan tali besar ya? Kalau ada lilitan, kalau keras ini harus segera digunting ya. Tapi kalau enggak, kalau tidak keras, kalau tidak ketat ya, kita longgarkan saja lilitannya ya. Nah, tapi kalau misalnya keras itu harus dibentak sampai kepala bayi susah lahir, itu harus digunting. Contoh nih, kita simulasi dulu ya. Lilitan ini. Keras. Ya, saya gini ya. Nah, kita kan sedang nolong nih ya. Nah, ternyata di sini ada lilitan. Lilitannya kan, ini cek lilitan ya. Kita coba longgarkan. Nah, kalau longgar kita boleh diginikan. Kalau longgar ya, tapi kalau misalnya tidak bisa dilepas, nggak apa-apa, asal longgar aja ya. Nah, kalau longgar ini kira-kira tidak mengganggu ketika kita biparietal, itu nggak apa-apa longgarkan. Tapi kalau ketat seperti ini ya, nah langsung kita klem, gunting. Tapi harus cepat dilahirkan ya, karena kan sudah terputus ya, itunya aliran darahnya ya, harus cepat. Tentunya ini bisa dilonggarkan ya, berarti kalau dilonggarkan tidak perlu diputus. Nah, nanti si bayi dia akan berputar menghadap ke Salah satu paha yang umumnya kan dari sebelah sini ya, dia akan memutar ke sini. Ya, akan memutar ke sini, rotasi internal. Setelah itu kita pegang secara di parietal. Di sini ya, di temporalis. Kita ke bawah ya, sampai bahu atas lahir. Sampai sini. Selanjutnya setelah bahu atas lahir, sambil diayun kita angkat ke atas sampai bahu belakang lahir. Tangan kita sangga yang ini susuri bahu sampai kaki. Sampai ke kaki. Kaki dapat langsung jepit. Sampai jepit sampai gini ya. Iya. Kita ulangi. Pegang cara biparietal ke bawah. Nah itu atas, sangga, susuri sampai kaki, jepit, taruh di langsung lahir ke sini ya, sambil kita lakukan penilaian awal. Apa yang harus dinilai? Sambil kita keringkan. warna Yang kulit. pertama dikeringkan adalah kepala. Sambil kita nilai warna kulitnya di mana? Merah. Tangisannya, Keras. gerakannya Baik, aktif. Nanti tidak ada tanda asfiksi. Iya. Ya, tidak ada tanda asfiksi. Artinya Normal. Oke, 30 detik pertama ya. Tapi kita jangan nilai itu jangan nggak ngapa-ngapain. Jadi harus sambil mengeringkan. Nah, mengeringkan itu dari mulai kepala, badan, ininya jangan dikeringkan, telapaknya. Karena ini yang akan memandu nanti bayi IMD, ya. Nah, kenapa memandu bayi IMD pakai tangan? Karena di tangan ini ada cairan ketuban. Cairan ketuban itu baunya seperti ASI. Jadi itulah yang akan memandu bayi di mana letak ASI. ya. Jadi ini jangan dikeringkan ya, si tangannya. Jadi cuma sampai sini aja. Oke. Setelah dilakukan penilaian, oke, apa yang dilakukan? Menjepit tali pusat sekitar 3 cm dari pusat bayi, lalu mengurutnya ke arah ibu kira-kira 2 cm dan jepit klem keduanya. Suntik oksi dulu atau jepit dulu? Di sini Coba yang sebelumnya. Oksinya kapan? sebelumnya mengeringkan bayi, sebelumnya menilai dengan cepat, terus 24-nya menyusuri tubuh bayi, Terus? Oke, berarti itu masih yang lama ya, karena sekarang oksitosin harus segera masuk. Jadi ketika sudah dilakukan penilaian, ya udah dikeringkan, ini diselimuti dulu bayinya. Setelah itu ambil Oksitosin. Nah, ketika mau menyuntikkan oksitosin, cek dulu, jangan sampai
ternyata ada janin kedua, ya, karena kadang-kadang ada yang seperti itu, ya, kita nggak ketahuan janinnya, ya, ternyata ketika udah lahir ada janin yang kedua, ada kembar, tapi tidak terdeteksi, gitu ya, makanya kita harus selalu cek dulu sebelum memberikan Osin. cek palpasi dulu, ada nggak janin kedua, ya, kalau ada janin kedua kan pasti terpalpasi lagi kan, ada leopard lagi kan, maksudnya ada diraba, ada janin gitu ya, tidak ada. Setelah itu baru kita suntikan Osin. ya. Nah, itu maaf saya suntik dulu ya Bu ya supaya pasien-pasien segera lahir. Nah, dikasih suntikannya secara apa? IM. Ya, suntik. Jadi di paha bisa di sini atau di sini, tergantung enaknya. Tapi kalau misalnya si ibunya susah milih, boleh di paha lateralis ya, di sini. Boleh. Kenapa? Ya. Oke, ini kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam safety box boleh, karena ini sudah tidak digunakan lagi ya. Dimasuk ke dalam safety box. Ya, nah setelah itu ya, setelah disuntik, baru kita melakukan pemotongan tali Pusat. Sekarang yang terbaru itu adalah delay clamping. Artinya pemotongan tali pusat itu tidak boleh segera. Kenapa? Karena memberikan kesempatan pada darah yang ada di tali pusat supaya semuanya masuk ke dalam tubuh bayi. Ya, kalau segera diputus, darah yang ada di sininya tidak masuk. Ya, itu kan lumayan, ada sekitar 50 cc. 50 cc itu sangat berarti gitu buat bayi. Jadi sekarang suntik oksi dulu, setelah itu baru melakukan pemotongan tali pusat. Ini harus ditutup terus ya. Itu kita lakukan pemotongan tali pusat. Kita pasang apa? Nah, karena ini klemnya harusnya 2 ya, tapi kita sekarang menggunakan langsung dengan klem tali pusat, tidak menggunakan ikat ya. Jadi di depannya ini langsung menggunakan klem tali pusat. Kita lihat sekitar 5 cm ya dari ujung dari abdomen bayi, 5 cm kita klemkan. Ini tidak bisa dilepas lagi ya kalau alat ini. Jadi kalau sudah dijepit ini tidak bisa dilepaskan lagi. Selanjutnya kita urut ke arah ibu ya. Ini kan mau dilakukan pengguntingan ya supaya tidak muncrat si darahnya ya. Diurut. Selanjutnya kita pasang klem. Ya, setelah ini kita lindungi pakai tangan. Kita gunakan tali pusat. Ya, oke, dan digunting. Pas. Ini sudah terlepas ya. Setelah itu kita ganti. Ini kan basah ya. Kita ganti. Disimpan di apa itu. Setelah itu kita lakukan apa? IMD. Kita pasang apa? Tong. Ya Bu, bayinya turun ya Bu ya. Nanti kita akan mengeluarkan dulu plasenta. Sementara itu bayinya sudah ada di dada ibu ya. Yang bayinya mencari susu sendiri dan nanti bisa menyusu sendiri. Oke. Ini mengeluarkan bayinya. Sekarang baru kita lakukan apa? Pengeluaran plasenta. Sudah kita lakukan yang pertama tadi. Oksigen sudah masuk. Sekarang tinggal mengecek dulu ya. Kita mengecek dulu ada nggak tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa tadi tanda-tandanya? Pendarahan, uterus, kontraksi, tali pusat, memanjang. Nah, saya tali pusatnya memanjang. Kita boleh dipindahkan ya. Ini ditekan dulu aja ya, ditekan supaya darahnya tidak ngalir. Pindah ke sebelah sini. Jadi ini sekitar 5-10 cm di depan vulva ya, supaya tidak terlalu jauh. Nah, kita lakukan dulu pengecekan apakah sudah terlepas atau belum. Ada 3 cara. Ada klem, ada apa lagi? Ada Kushner, ada klem, ada Kushner, ada Strassman. Ya, kita menggunakan Kushner dulu ya. Kushner itu kita tekan ke bawah. Ternyata plasentanya tali pusatnya memanjang. Kita lepas, tidak ikut ke dalam ya, berarti sudah lepas. Sudah lepas, kita lakukan PTT. Kita tekan ke sini, jadi kita menggunakan seperti ini, tangannya seperti ini, tekan ke bawah, dorong ke atas, tekan, dorong ke atas, sambil kita lakukan PTT ya. Terus ini sampai kita lakukan PTT. Nah, setelah plasenta ada di introitus seperti ini ya,
Ini kan udah nampak di intro itu kan? Kita tangan yang dari sini langsung kita memegang plasenta, kita lepaskan dengan cara berputar searah jarum. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi jangan langsung kita tarik. Terus putar. Nah ini selanjutnya kan panjang. Terus diputar, ya, sampai itu aja nanti keluar ya. Nah, kalau misalnya ternyata agak sulit boleh ini klem dipindahkan ke sini misalnya. Ini diputarnya pakai klem. Terus putar sampai dia lepas dengan sendirinya. Nah, setelah lepas jangan dulu pedulikan plasenta. Langsung lakukan apa? Masase terus. Ya, kayak tadi. Masase 15 detik sampai uterus sampai tadi keras seperti bahan ya. Setelah dinyatakan ini kita rasakan uterusnya sudah berkontraksi, langsung si ibunya atau keluarganya, Bapak tolong lanjutkan ya di masasenya gitu ya. Nah, lanjutkan supaya mempertahankan kontraksi terus berlangsung ya, sama keluarganya dilanjutkan di masase. Nah, baru setelah itu kita periksa apa? Plasenta ya. Ini kan sudah tidak digunakan ya, bisa disimpan di larutan klorin. Nah, sekarang kita periksa. Kita mulai lihat dulu di bagian apa? Nah, biasanya kan ini yang sering tertinggal ya. Ini bagian maternal. Di sini ada chorion. Kita lihat pakai kasa, presihin ada yang tertinggal atau tidak ya. Nah, itu kita ukur berapa, kira-kira misalnya 18 cm misalnya gitu ya. Setelah itu kita lihat selaputnya kita lihat ada nggak lengkap enggak selaputnya, disatuin di sini. Oh ini yang chorion ya, ini chorion, ini amnionnya lengkap. Setelah itu kita balik ya, kita balik lihat insersinya di mana, kira-kira ini insersi sentral ya. Kita ukur panjangnya ya, kita lihat pembuluh darahnya ada berapa arteri? 2. Satunya vena. Setelah itu ya kita lipat lagi, kita simpan di mana? Di tempat plasenta. Simpan dulu di tempat plasenta ya. Nanti kalau mau ditimbang nanti belakangan aja. Dan ternyata tidak ada sisa plasenta. Oke, setelah itu kita cek apa? Robekan ya. Robekan itu mulai dari atas. Kita lihat dari atas ya. Atas selanjutnya bukan. Vagina di dalam ada nggak robekan. Nah, karena tadi yang di epis kita lihat luka episnya itu bertambah atau tidak. Ya, karena kan kadang-kadang ada di epis tapi bertambah gitu ya. Lihat dulu luka episnya. Nah, ternyata tidak bertambah ya. Berarti ada luka epis grade berapa ini? Grade 2. Berarti setelah itu kita siapkan untuk Hacking. Nah, untuk hacking ya, berarti kita inikan dulu ininya. Kalau ini perlu diganti silahkan diganti alasnya. Kalau misalnya banyak darah, kita kan harus ganti sarung tangan ya. Kita bereskan dulu saja. Ininya dibereskan. Semuanya Klorin. pas dulu. Kita siapkan dulu alat hacking. Ya, yang tadi kan ada di sini ya, ininya ya, apa? Lidokainnya ya. Kita nanti pindahkan pindahkan ke sini karena ini udah lama, ibu perlu lidokain lagi kan? Ya. Jadi sekarang kita siapkan dulu alat-alatnya, ya, ya. Kita pasang lagi sarung tangan ya. Sekarang cuci tangan lagi, setelah itu kita pasang sarung tangan lagi. Misalnya kita akan melakukan hacking di sini ya. Kita siapkan. Kita bersihkan dulu ya. Kita lihat dulu ada perdarahan yang banyak atau tidak. Kalau ada perdarahan yang banyak, kita hacking duluan ya, yang pembuluh darah yang besarnya. Nah, kalau tidak ada, kita lakukan anestesi. Jadi lakukan anestesinya seperti ini ya. Ini kan udah ada ya obatnya, kulit ya. Karena yang terasa itu kulit, kalau otot itu nggak terasa ya. Jadi di sini ya, tipis-tipis ya. Setelah itu sambil diangkat, sambil dimasukin. Ini. Ya, ini kan tipis ya. Sambil diangkat, sambil dimasukin.
Nah, karena ini ada dua, jangan dulu diangkat, dimasukkan lagi ke sebelahnya. Ya, sebelahnya masukin lagi. Sebelahnya kan jadi ada dua sisi kan? Sisi ini dan sisi ini. Setelah itu kita angkat lagi sambil dimasukin obat. Ya, udah selesai. Ya, setelah selesai, kita siapkan. Kita gunakan benangnya. Nah, kalau menggunakan benang yang terpisah, caranya seperti ini. Karena tadi benangnya jarumnya ini ya. Langsung ya, misalnya kita menggunakan yang terpisah. Nah, ini benangnya ya, kita ambil karena benangnya kayak gini nih, rolan seperti ini ya. Ini mah penur ya, bukan sider ya, bukan apa catgut ya. Apa ini sebelah sana. Maksudnya seperti ini. Nah, ini di sini, jadi yang apa sih namanya ini? Yang ini jarumnya di sini ya. Ini yang ujung benangnya di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi cara memasukkannya seperti ini. Sudah? Sini. Udah berapa besar ini? Masuk ke sebelah sini. Dan kita cicil di ujung sebelah sini. Ya. Jadi cara memasukkannya ini. Biar ada tahanan ya, masukkan. Ya, ada kan bolong kan? Iya, tinggal masuk ke sini ya. Sini ya, bisa dari sini aja biar gampang. Masuk ya. Nah, itu baru kita lakukan efektif. Nah, kalau ujung luka di sini ya, kalian harus menjahit 1 cm di atas luka dulu. Ya, pincet 1 cm di atas luka ya. Kita jepit. Nah, misalnya lukanya kan di sini ya. Kita jepit. Karena ininya longgar ya. Gak ngaruh ya. Pas. Oke ya. Kita ini hacking dulu 1 cm di atas luka ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hematom. Karena kadang-kadang kalau kita langsung di lukanya, di atasnya itu ada pembuluh darah yang besar ya. Tidak terhacking. Jadi di hacking dulu di atas 1 cm. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita ikat. Nah, ikatnya harus 2 ya, supaya kuat. Seperti ini. Ya. Nah, harus satu sisi. Kalau mau di sini semuanya ya, jadi jangan zigzag. Ya. Saya mau di sebelah sama, sebelah kanan itunya ujungnya. Ini 3 kali ya. 3 kali ikat. Nah, ini kalau ini jahitannya coba dipegang dulu. Nah, kalau gini jahitannya ini jahitan satu-satu ya tadi. Selanjutnya kita gunting. Ya, kita gunting. Pakai pincet. Ya, kita gunting 1 cm ya. Satu dulu. Nah, selanjutnya kalau mau dilakukan dilujur, kalau sudah satu ini boleh ya, lakukan dilujur ke bawahnya. Kan sudah satu-satu ya, nah, baru ke bawahnya kita lakukan harus ikat dulu ya. Iya, di situ. Jadi kalau kepanjangan bisa digunting dulu. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan jelujur. Nah, jelujur itu ada yang jelujur biasa, ada yang interlocking ya. Bedanya gini. Kalau yang jelujur biasa kayak gini.
Nah, kalau yang jujur biasa seperti ini. Ya. Ini jujur biasa. Tidak segampang itu kan, harusnya pakai pensil. Nah, ini jujur biasa. Bukan Tapi pakai interlocking. gunting kali ini. Ya, lihat enggak? Biasa. Ya. Baju aja sih. Ini jujur biasa. Bukan interlocking. Yang suka ngejahit mah bisa aja. Ini, ya, ini jujur biasa. Nah, kalau interlocking ini disambungin. Tenang, nanti aku masih makan ya. Ini Satu-satu. ini dimasukin Bukan ke kamu aja. Bukan melihat tapi sudah merasakan. ya, ini interlocking. Betul juga ya. Kalau yang tadi mana? Kaitan dengan dalamnya. Kalau ini jadi Nah, ini interlocking ya. tapi mendorong jarak tuh. Ya, interlocking kan? Ya, nyambung kan? Beda ya. Kita interlocking. Tapi yang mana aja boleh kan tuh ya? Boleh, yang mana aja juga boleh. Yang penting mah tidak, prinsipnya ini tidak terbuka lagi gitu ya. Yang penting gimana Ya, seperti ini ya. Ini interlocking ya. Harus belajar aja. Ya, ini interlocking ya. Nah, untuk ujungnya, misalnya ini sudah selesai di ujung, kita kasih pendapat simpul. Kita kasih simpul. Kak Ira sumpah kelihatan Pak. Yang untuk jangan diterlocking karena kita menyimpul. Sok. Itu berarti harus keahlian pramuka tali simpul. Ini nggak kelihatannya. Gelap. Selesai kan? Matiin aja ya. Jangan. Gerai guys 30. Udah biarin aja. Jadi kalau bisa menjahitnya hanya antara kulit dengan Jangan dimatiin. dengan otot disatuin ya. Nah, tapi ini juga tergantung kedalamannya. Kalau kedalamannya lebih dari 2 cm, mending 2 lapis. Jadi otot dulu, setelah itu baru kulit. Tapi kalau kedalamannya hanya 1 cm, itu boleh disatuin antara otot dan kulit. Ya, karena kalau terlalu dalam, takutnya nanti ketika membuka itu susah untuk menyatunya. Ya. Dilakukan penjahitan, ya. Nah, setelah ini kita kasih kompres ya. Bisa dikasih betadine, bisa hanya air deterjen saja ya. Kita bersihkan. Pegang kan? Bukan kayak Setelah bersihkan kita rapikan lagi ya. Ini alat-alatnya. Kembali Kak Ira mau baca isi lagi. Selanjutnya kita gunakan apa? Waslap. Nah, ya. Tadi air BTT ya, ini bisa kita gunakan untuk membersihkan ibu. Gunakan air BTT. Waslapnya kalau yang ada darahnya jangan disatukan sama untuk muka ya. Darah dulu gitu ya. Kalau udah beres darah, baru kita menggunakan lagi waslap yang lain ya. Untuk membersihkan muka. Sudah? Ya, silakan. Nah, setelah beres kita ganti ini apa? Alas ya. Terus kita pakaikan apa? Kalau tidak ada celana bisa kita gunakan apa? Gunakan samping ya. Untuk apa? Apa? Bisa kita gunakan ini ya. Untuk apa? Untuk darah sambil dipilih. saya bayinya. Bisa pakai ini ya. Ini dikasih apa? Dikasih membalut ya. Baru dikasih kain ya. Sebentar kasih
baju ya. Nah sekarang lihat bayinya udah berhasil belum IMD-nya? Kalau udah berhasil, bayinya bisa diangkat ya, diangkat terus dikasih vitamin K, saut mata, dikasih vitamin K, dan dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu dikasih baju, ya jangan dimandikan nanti 6 jam ya. Dikasih baju dan setelah itu dikasihkan lagi ke ibunya untuk melanjutkan ya. Lalu selesai, tinggal kita rapikan. Nah, alat-alat yang tadi ya. Nah ini kan udah direndam disimpan di tempat plasenta. Sebelum dikasihkan ke ibunya, ini harus direndam dulu di dalam klorin. Supaya apa? Supaya darahnya hilang. Ya, supaya darahnya hilang, direndam dulu di lautan klorin. Terus selanjutnya setelah direndam di lautan klorin, masukkan ke dalam kresek ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam plastik, ya plastik diikat dan bilang ke saudara-saudaranya atau ke suaminya jangan dibuka lagi, langsung dikubur saja karena bisa saja ada darahnya nanti mengandung HIV, bisa mengandung lagi hepatitis yang itu bisa menular ya. Oke. Setelah itu alat-alat yang tadi sudah kita gunakan ini kan ada di larutan klorin ya. Nah kita rendam di larutan klorin dengan cara dibuka seperti ini. Supaya apa? Supaya sisa-sisa darahnya karena kalau alat direndam di lautan klorin itu darahnya langsung hilang ya. Jadi 10 menit direndam dulu, setelah itu baru kita sikat ya, bersihkan di air mengalir, setelah itu baru dikeringkan terus disterilkan ya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanya? sakit gak? Ada bulunya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini udah matikan.